Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada sebagian orang yang mereka mengatakan atau mungkin meragukan tentang Qudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian syubhat bersarang di kepalanya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui, sangat mengetahui bagaimana jeritan-jeritan penduduk Gaza? Bukankah Allah tahu dan mengetahui bagaimana tangisan-tangisan bayi-bayi yang tidak bersalah dibom dan hampir 5.000 bayi lebih meninggal dunia? Bukankah Allah tahu bagaimana wanita-wanita yang tidak berdosa dibantai begitu saja? Apa yang mereka lakukan sehingga harus dibantai? Salah apa mereka? Artinya posisi mereka memang betul-betul mazlum, dizalimi, dan Allah tahu. Belum lagi kemudian nyawa-nyawa yang lainnya, masjid-masjid dibom, Allah tahu. Gak mungkin Allah tidak tahu. Bahkan tempat-tempat belajar agama, markas-markas, mungkin di kita ini pesantren-pesantren, tempat-tempat pendidikan, semua hancur. Allah tahu, Allah tahu. Pertanyaan pun muncul, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan penduduk Gaza ini? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong kaum muslimin yang ada di Gaza dan menghancurkan Zionis Yahudi? Mungkin ini sebuah pertanyaan bagi kita. Bukankah orang-orang Palestina itu mereka di atas kebenaran karena mereka beragama Islam? Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhoi itu adalah Islam. Sementara Zionis Yahudi ini kafir, dan mereka adalah kaum yang maghdub, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataan di lapangan justru tidak imbang. Setiap hari korban dari kaum muslimin bertambah, dan per hari ini saja sudah 13.000 lebih orang mati karena diserang dan dibombardir oleh Zionis Israel yang tidak punya aturan perang itu. Maka kita akan jawab, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di antara rukun takdir yang diajarkan para ulama kepada kita itu 4. Pertama, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak luput dari pengetahuan Allah azza wa jalla, karena ilmu Allah itu meliputi semuanya. Yang kedua, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala tentang kejadian yang akan berlaku sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, dan semuanya tidak lepas daripada masyiatullah azza wa jalla, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, mengadakan sebuah peristiwa, maka tidak lepas daripada pengetahuan Allah, tidak lepas daripada catatan Allah, tidak lepas daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah rukun takdir. Artinya kita harus percaya dengan takdir. Boleh jadi apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di sana memang sudah Allah takdirkan seperti itu. Dan ingat, Allah jauh lebih sayang dibandingkan kita kepada mereka. Kita sayang dengan saudara-saudara kita di Palestina, dan kita ingin membantu mereka. Kalau bisa kita terjun langsung berjihad bersama mereka. Tapi apalah daya kita, kadang keimanan kita saja belum sekuat keimanan mereka. Belum tentu kalau kita yang di sana kita bisa berperang. Bisa saja kemudian kita menangis ingin melindungi diri, karena keimanan mereka memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tempa sedemikian kuat sehingga mereka bisa menjadi para pahlawan perang. Tapi kita sayang kepada mereka, apalagi melihat anak-anak yang dibantai, wanita-wanita dibantai, orang-orang tua dibantai, dan begitu seterusnya. Mereka tidak punya dosa. Tapi ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang dengan mereka dibandingkan kita yang ada di sini kepada mereka. Ingat sebuah hadis ketika Nabi SAW menawan banyak tawanan perang. Rasul melihat ada seorang wanita yang cemas, bingung dan menangis
karena kehilangan bayinya di antara sekian tawanan itu. Jadi wanita ini setiap ada wanita lain memegang bayi, maka dihampirinya, dilihatlah bayi itu, jangan-jangan itu anaknya. Seperti orang bingung, sana sini sana sini. Ketika dia sudah putus asa, tiba-tiba Allah takdirkan bayinya ketemu. Sampai kemudian dia lupa bahwa dia sedang di hadapan manusia. Dia memeluk bayi itu dan langsung disusuinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memandang perkara itu, memanggil para sahabatnya dan mengatakan, kata Rasulullah kehadapkan para sahabatnya, kalau kalian kumpulkan bara api, kayu-kayu kemudian kalian bakar, kemudian kalian ambil bayi tersebut yang ada di pangkuan ibu tersebut, suruh ibu itu untuk melemparkan ke dalam api itu. Apakah ibu itu mau? Maka sahabat mengatakan, mustahil ya Rasulullah, karena ibu itu sangat sayang dengan anaknya, tidak mungkin dilempar ke dalam api. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan ibu itu kepada anaknya. Antum harus paham. Kalau kita katakan di mana Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Gaza dan Palestina yang hari ini sedang butuh dan berhajat kepada pertolongan, maka kita katakan Allah ada untuk mereka. Allah sudah menentukan takdir mereka dan Allah sayang dengan mereka. Dikiranya ikhwatu fiddin kita di sini yang tidak ada musibah sama sekali, Allah berikan kehidupan enak kepada kita di sini. Kita bisa makan, mereka tidak. Kita bisa minum, mereka tidak. Kita aman, mereka tidak aman. Kita rasa kita lebih baik dibandingkan mereka, belum tentu. Karena yang ada di sini sekalipun Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, dan yang di sana pula di Gaza dipendekkan usianya, tapi Nabi SAW pernah ditanya soal sebaik-baik manusia. Apa kata Rasul? Sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, baik pula amalannya. Tetapi orang yang paling buruk adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya, jelek pula amalannya. Lalu buat apa kalau seandainya Allah panjangkan umur kita sementara kita tidak beramal? Bagus orang-orang yang pendek umur tetapi mereka meninggal di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudara-saudara kita di sana itu. Sebagian orang yang meninggal itu mereka sedang beribadah di masjid, tiba-tiba masjidnya dibom, mati. Sebagian mereka wanita-wanita itu sedang hamil. Sebagiannya kemudian mereka terkena runtuhan. Sebagiannya terkena serpihan senjata. Dan mereka tergolong syuhada. Karena orang yang mati syahid itu bukan orang yang bertempur saja, tapi orang yang terkena runtuhan kemudian mati, orang tenggelam kemudian mati, orang yang sedang hamil melahirkan kemudian mati, dan begitu seterusnya. Kategori syahid itu banyak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu bukan melulu persoalan nikmat. Tidak. Terkadang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ujiannya. Karena itu tanda sayang Allah kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, maka Allah akan uji hamba itu. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau seandainya hamba yang diuji itu redha, senang, ikhlas, maka Allah suka dengan hamba itu. Tapi kalau yang diuji itu kemudian tasakhut, menolak takdir, marah-marah, menyalahkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala benci dengan hamba itu. Jadi ujian itu belum tentu itu dipandang sebuah azab. Tidak. Terkadang ujian itu dipandang sebuah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Al-Qur'an, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Apakah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah mereka mati? Tidak, mereka tidak mati, mereka hidup dan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ahlu Gaza, orang Palestina jauh lebih bahagia dibandingkan kita. Karena kita ini kadang-kadang melihat kebahagiaan itu hanya semata-mata bicara soal harta, kekayaan, pangkat dan jabatan. Padahal bukan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang bertanya sekali lagi, di mana Allah bagi ahli Gaza? Mana kasih sayang Allah kepada ahli Gaza? Maka kita katakan, kalian harus yakin dengan takdir. Bahwa Allah sudah mentakdirkan seperti itu kepada mereka, dan itu tanda sayang Allah kepada mereka. Dan orang yang seperti ini juga dipertanyakan akidahnya. Orang yang mengatakan di mana Allah, kenapa kemudian Allah tidak menangkan mereka? Kemenangan itu ada syarat-syaratnya, ada sebab-sebab yang harus dipenuhi. Kalau orang teriak menang tetapi kemudian akhlak dia, amal dia, ibadah dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mungkinkah diberikan kemenangan? Tidak. Karena kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kehendaki siapapun sesuai dengan kehendaknya. Tapi kita yakin insyaallah dengan penuh keyakinan Palestina akan menang. Karena Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati mansurin ala aduwihim qahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Apa kata Nabi SAW? La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq al-mansurin ala aduwihim qahirin. Akan senantiasa muncul kelompok-kelompok yang akan ditolong Allah. Mereka akan dimenangkan, dan terhadap musuh-musuhnya mereka mampu mengalahkan, dan mereka tidak akan memadaratkan apapun sampai datang perkara Allah kepada mereka. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, mereka adalah orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa, kata Nabi. Tapi kapan kemenangan itu datang kepada saudara-saudara kita di Palestina? Wallahu a'lam. Tapi kita yakin pasti Palestina menang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebagian orang yang memprediksi bahwa Palestina akan menang di tahun 2027 berdasarkan usia para pejuang di sana sudah hampir 40 tahun, dan siklus manusia itu biasanya di usia 40 tahun. Tapi ini prediksi seperti ini tentu harus berdasarkan dalil. Ada sebagian berdalil dengan Ardutih, orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang kemudian mereka berada di padang pasir karena dikutuk oleh Allah, tidak bisa keluar dari situ selama 40 tahun. Setelah 40 tahun baru mereka bisa keluar. Dan negeri Israel ini sudah hampir 1 abad, hampir 70 tahun lebih berdirinya, kan itu. Artinya mereka sudah lemah. Dan para pejuang di Palestina itu mereka usianya baru, kalau dihitung tahun berarti 2027 itu sudah angka ke 40 tahun. Dan biasanya kelompok-kelompok yang muncul dan sudah dipersiapkan selama itu pasti mereka memiliki strategis dan kekuatan, dan pasti bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi prediksi seperti ini tidak bisa kita iyahkan secara mutlak, ya tidak bisa juga kita tolak. Kalau memang prediksi bahwa Palestina akan menang di 2027, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita sujud syukur.
Tapi pun kalau seandainya tidak menang di tahun 2007 sekalipun, maka jangan pernah menyalahkan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mungkin salah. Yang salah itu yang mentafsirkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di Gaza, Palestina? Lalu apa pula sumbangsi kita untuk mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, jangan pernah memecah belah barisan kaum muslimin. Jangan pernah memecah belah barisan kaum muslimin. Karena kalau seandainya kaum muslimin sudah pecah, itu tanda kelemahan. Ingat bahwa perpecahan itu sebab kelemahan. Saudara-saudara kita di sana itu sedang dibantai. Saudara-saudara kita sedang berhajat dengan doa-doa dan pertolongan dan bantuan kita. Ada pula di kalangan kaum muslimin, kemudian mereka berusaha untuk melemahkan perjuangan saudara kita yang ada di sana dengan alasan, itu kan perjuangan Hamas, itu perjuangan Fatah, itu perjuangan ini, itu dan lain sebagainya. Okelah, seandainya Hamas itu ada kesalahan, mungkin dari segi akidah atau ibadah, nanti akan ada hisabnya di hadapan Allah. Atau mungkin Fatah ada kesalahan, nanti akan ada hisabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang bukan saatnya bicara soal Hamas dan Fatah. Kita sekarang bicara soal genosida. Kaum muslimin dibantai di depan mata. Setiap menitnya ada orang yang meninggal. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah, dari bayi, dari anak perempuan, orang tua, bahkan para ulama, bahkan mereka sudah kemudian menghinakan kita dengan cara membom tempat-tempat ibadah kita, tempat-tempat pendidikan kita. Masa kemudian kita diam saja? Kemudian kita pula berusaha melemahkan barisan kaum muslimin. Mereka sedang berjihad. Berikan semangat kepada saudara kita di sana. Kalau kita tidak bisa kemudian membantu mereka, minimalnya jihad dengan lisan, diam lisan kita. Tidak kemudian komentar hal-hal yang kemudian melemahkan barisan kaum muslimin. Harusnya kita support. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kita bisa bantu dengan senjata, kita kirimkan senjata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka sedang berjihad, betul-betul berjihad syar'i. Maka ini yang pertama, jangan memecah belah kaum muslimin. Karena ada di sebagian saudara-saudara kita yang berusaha kemudian memecah belah kaum muslimin. Ini bukan saatnya bicara soal organisasi ini dan itu. Sekarang saatnya kita membantu saudara kita yang sedang dizalimi oleh Zionis Yahudi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ada orang yang bertanya, Ustaz, boleh enggak saya membantu mereka? Dengan cara apa? Saya ingin berangkat ke Palestina, ingin perang bersama para pejuang di sana, ingin melawan Zionis Yahudi dan begitu seterusnya. Bisa enggak? Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, jihad ini bukan perkara mudah. Jihad ini ada aturannya. Antum punya skill dah. Karena Allah mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kehancuran. Jangan kalian bunuh diri di situ. Jihad itu perlu skill. Bisa enggak antum nembak? Ketepel aja burung tak kena, pula mau nembak pula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya harus ada skill, kemampuan perang itu harus ada. Apalagi cuaca kita di sini dengan cuaca di sana itu beda. Di sana kalau panas ekstrim, di sini alhamdulillah tidak, kan begitu. Belum lagi waktu debu dan begitu seterusnya. Belum lagi medan kita tidak tahu. Tapi lebih daripada itu, bahwa jihad itu dalam akidah ahli sunnah wal jamaah madhin ma'al imam, harus berjalan bersama pemerintah. Tak bisa sendiri-sendiri kita jihad. Ini fawdha dalam bahasa Arab. Akan terjadi kekacauan di mana-mana. Kecuali kalau pemerintah kita ini memang mengumumkan relawan.
Siapa yang mau jihad ke Palestina kata pemerintah, daftar. Silakan untuk daftar. Itu pun harus ada kemampuan kan gitu, skill. Bukan ke sana naro nyawa saja kan begitu, tidak. Nanti sampai sana merepotin orang sana pula. Ya. Jadi kalau kita ingin jihad ke sana tetap harus ada izin pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan, ya sudah. Ya. Kita bantu dengan cara yang lain. Karena jihad kan tidak mesti dengan pedang. Jihad itu bisa dengan doa, dengan harta, macam-macam bentuk jihad itu. Dengan boikot mungkin sekarang yang lagi ramai kan begitu ya. Jadi persoalan kita berangkat ke sana itu persoalan yang harus dibahas dengan jelas. Tidak bisa main berangkat situ saja kalau tidak ada pengalamannya. Yang kedua, tidak ada izin pemerintah. Yang ketiga, kita lihat di lapangan. Kemarin kita dapat berita untuk mengevakuasi orang-orang Indonesia dari Gaza, keluar Gaza ke Mesir saja berkali-kali gagal kan itu. Susah karena tidak ada pintu keluar. Kita pula mau masuk. Yang di dalam mau keluar susah, kita pula mau masuk lewat mana? Ya. Jadi banyak kendala-kendala gitu ya. Kalau memang kita ingin berjihad ke sana, makanya berpikir ulang. Niat jihad saja itu sudah bagus sebenarnya. Karena orang kalau tidak ada niat jihad dalam hatinya, dikhawatirkan dia termasuk orang munafik. Harus ada niat jihad kita ini. Tapi sekali lagi, jihad dengan ketentuan-ketentuan yang memang dobitnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sudah diterangkan para ulama mana jihad yang syar'i, mana jihad yang tidak syar'i. Pelajari dulu, baru kemudian berangkat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang sering ditanyakan adalah seputar boikot. Karena sekarang kan lagi ramai nih, ya, memboikot produk-produk Zionis, produk-produk Yahudi atau produk-produk orang-orang kafir yang menyokong Zionis Yahudi untuk membantai kaum muslimin. Alhamdulillah, kita bersyukur. Pemerintah kita agak tegas. Bahkan MUI juga mengeluarkan fatwa kan tentang fatwa boikot. Kalau sudah diserukan ya sudah. Cuman masalahnya produk apa yang harus diboikot kan harus jelas juga kan begitu. Karena hukum asal bermuamalah dengan orang kafir itu tidak ada masalah. Nabi SAW juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Dia pernah menggadaikan baju besinya dengan satu karung gandum. Artinya Rasul bermuamalah dengan Yahudi, jual beli. Tidak ada masalah kan. Tapi masalahnya ketika kemudian orang-orang kafir itu benar-benar memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, dan kita tidak bisa membalasnya kecuali dengan menekan seperti itu, ya kita lakukan sajalah. Begini Ustaz, produk-produk orang itu murah-murah pula gitu. Mau diganti pula yang lain mahal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tiadakan kalimat itu. Masa gara-gara kemudian lebih murah dan produk lain kemudian lebih mahal, antum tidak melihat sisi yang jauh yang ada di Gaza yang sedang dibantai? Kan begitu ya kan logikanya kan. Lihat saudara-saudara kita dibantai. Kita pula bicara soal murah mahal di sini. Kalau memang bisa memboikot, boikot. Dan memboikot hukumnya wajib untuk ya sekarang ini. Tapi kan harus jelas dirinci. Ya kan, produk-produk mana kan begitu kan. Kadang-kadang kita teriak-teriak boikot, yang diboikot tak tahu pula mana satu. Rupanya yang diboikot ada pula di rumah kita tuh. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sangat setuju kita boikot tuh produk-produk orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi Islam tuh. Tetapi sekali lagi bahwa ini kembali kepada kebijakan pemerintah. Ya kan? Karena bagaimanapun pemerintah ini kan kita tidak tahu maslahat mereka. Mereka punya hubungan dengan negara-negara yang kita anggap juga ada hubung kait dengan negara Zionis kan.
Entah hubungan ekonomi, bilateral atau apalah namanya, kita tidak paham kan itu ya. Tapi kalau pribadi-pribadi kita memboikot, lakukan saja. Maksudnya untuk pribadi-pribadi kita ya kan. Dan kita serukan juga kepada saudara-saudara kita, kalau itu memang berpengaruh bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bantuan. Kalau memang kita ini dilebihkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyalurkan sumbangan-sumbangan kita kepada mereka, maka itu lebih baik lagi. Tetapi dengan catatan, ambillah lembaga-lembaga yang terpercaya. Karena terkadang ada orang-orang yang memanfaatkan pada suasana seperti ini untuk kepentingan pribadi kan. Contoh umpamanya di Batam tuh, ada orang yang berkomplot, beberapa orang rupanya keluarga, ketangkap kan gitu ya, diwawancarai. Mereka mengumpulkan donasi untuk masjid. Rupanya masjidnya tak ada. Mereka berkomplot gitu saja, berproposal ke sana kemari, ke sana atas nama masjid, rupanya untuk mereka makan sendiri. Celakanya satu keluarga pula itu berkomplot itu. Nah ini kan ya kita harus cerdas juga kan gitu ya. Dan alhamdulillah kan gitu, lembaga-lembaga pemerintah itu ya sudah membuka kepada kita kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita lewat mereka, dan sudah jelas pasti sampainya. Atau mungkin lembaga-lembaga yang non pemerintah yang kita yakini sampai bantuan itu, maka kita harus pastikan. Sebab kalau seandainya tidak sampai, kasihan mereka. Mereka sedang berhajat dengan bantuan kita kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bantu dengan harta kita kalau kita bisa membantu mereka. Kalau tidak bisa juga, maka minimalnya berdoa ya kan. Dan doa itu justru kata para ulama silahul mukmin, senjatanya orang Islam. Senjata yang lebih ampuh dibandingkan nuklir sekalipun adalah doa. Karena nuklir bisa meledak itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala juga kan. Kalau tidak berkehendak, mau lempar nuklir kemana saja, tidak meledak, tidak akan meledak. Kalau tidak berkehendak. Dan doa itu bisa merubah takdir, bisa merubah takdir yang ada di catatan para malaikat. Boleh jadi dalam catatan malaikat Palestina itu kalah, tapi dengan doa-doa kita kemudian dicatat di balik akhirnya menang. Kita tidak ada yang tahu takdir itu, tapi itu bisa terjadi karena Rasul yang mengatakan la yaruddul qada illa doa wa la yazidul umri illa albir. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali albir, berbuat baik. Karena Rasul yang mengatakan sanaiul ma'ruf taqi masari as-su. Berbuat baiknya kita kepada manusia itu bisa mencegah hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Coba pernah enggak terpikir oleh kita, pamannya di antara kita ini ingin menghususkan besok pamannya datang Senin ataupun Kamis, saya ingin puasa. Untuk apa puasa? Ingin mengambil waktu mustajab doa, karena saya ingin berikan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Pernah enggak antum melakukan seperti itu? Ini sudah hari Senin nih, saya harus puasa nih. Untuk apa puasa? Saya ingin mengambil waktu mustajabnya. Kapan waktu mustajab orang berpuasa? Saat berbuka. Kata Nabi SAW, 3 orang yang tidak mungkin ditolak doanya. Salah satunya da'watus saim inda fitri. Doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Coba kalau kita menengajakan diri hari puasa Senin Kamis, kemudian kita ambil waktu mustajab doa, ketika waktu mustajab doa itulah kita doakan untuk saudara kita di Palestina. Kalau semua orang melakukan seperti ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ini lebih baik lagi untuk menolong saudara kita yang ada di sana. Atau antum menyengajakan setelah Isya, antum hidupkan malam sampai waktu fajar, hanya untuk mengambil sulus al-lailil akhir, sepertiga malam akhir ketika Allah turun, antum berdoa untuk saudara kita di Palestina.
Itu waktu yang mustajab. Kalau semua orang melakukan seperti ini, ikhwatu fiddin, tidak mustahil bagi Allah untuk memenangkan saudara kita yang ada di sana. Karena namanya doa itu silah, senjata bagi seorang muslim. Kalau seandainya kita yang berdoa ini sudah baik, bertepatan dengan tempat yang baik, bertepatan dengan waktu yang baik, apa yang menghalangi Allah untuk tidak mengijabah doa kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemudian yang paling penting juga ikhwan, di hadapan kita ini kan ada handphone. Antum semua pegang handphone. Hampir sekarang semua orang tidak mungkin lepas daripada handphone kan. Kalau orang-orang Zionis Yahudi itu rela mereka mengeluarkan ribuan bahkan jutaan dolar untuk membayar bazar-bazar supaya menjelek-jelekan saudara kita yang ada di Palestina dengan berita-berita hoax mereka. Kenapa kita tidak gunakan media kita untuk melawan mereka? Kita gunakan media kita ini, handphone yang di tangan antum itu. Antum bisa membantu saudara kita di Palestina dengan mengecam keras kepada orang-orang Yahudi. Kita sebarkan juga lewat handphone ini keutamaan-keutamaan Masjidil Aqsa, keutamaan-keutamaan Palestina, keutamaan membela Aqsa dan begitu seterusnya, supaya membakar semangat. Ini tidak si mentek TikTok aja di situ semua. Enggak ada manfaat handphone yang ada di tangan-tangan kita ini terkadang. Padahal ini bisa menjadi senjata untuk menyerang mereka. Handphone ini sebenarnya. Dan ingat, jangan pernah menyebar sesuatu yang hoax tentang peristiwa Palestina ini. Kalau hendak menyebar sebuah berita, copy paste, mengeser dan begitu terus, pastikan berita itu jelas. Jangan asal share saja. Karena ini berkaitan dengan darah kaum muslimin yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan kalaupun ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalaupun seandainya orang-orang yang ada di Palestina tidak mendapatkan kemenangan dalam waktu dekat, ya, maka kita yakin mereka pasti akan dapat kemenangan. Tidak bulan ini, bulan depan, tidak bulan depan, tahun depan, tapi pasti kemenangan itu akan datang. Yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan kezaliman orang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah tidak mungkin lalai dari kezaliman orang-orang yang zalim itu. Tidak mungkin lalai. Kadang-kadang kemenangan itu ada di akhir, bukan di awal. Dan itu yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak umrah pertama kali, akhirnya kemudian berujung dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu bulir-bulir kesepakatan Rasul dengan kaum musyrikin itu hampir 99% merugikan kaum muslimin, dan itu kezaliman. Sampai Umar bin Khattab ngomong sama Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran? Orang-orang musyrik itu di atas kekafiran. Untuk apa kita merendahkan kepada mereka?" Tetapi Abu Bakar memastikan, ingat bahwa keputusan Rasul itu wahyu, pasti ada hikmah di balik itu. Dan subhanallah, rupanya perjanjian yang zahirnya itu merugikan kaum muslimin, itu pula membuka celah Islam tersebar di mana-mana. Selama terikat dengan perjanjian Hudaybiyah itu untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling berperang, dan segudang kezaliman perjanjian yang tertera dalam bulir-bulir kesepakatan Hudaybiyah itu, rupanya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kau anggap benci, rupanya itu kebaikan di sisi Allah. Islam menyebar. Akhirnya kekuatan kaum muslimin semakin bertambah dan semakin banyak, dan berujung menyerang Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah. Boleh jadi di tengah-tengah kelemahan, secara kasat mata kepada saudara-saudara kita di Palestina yang hari-hari dibombardir, tidak siang tidak malam, mereka menyerang secara instan, menyerang tidak berhenti gitu ya. Boleh jadi di balik itu Allah sudah mempersiapkan para generasi-generasi terbaik. Kita tidak tahu. Ya. Ma'asyiral muslimin, karena kemenangan itu kan di tangan Allah.
Kita lihat hari ini kan, hampir Palestina ini berperang sendirian, ikhwan. Tidak ada negara-negara Islam yang memasok senjata. Lain dengan Zionis, sudah kuat dipasok pula sama Amerika, dipasok pula sama Inggris. Bukan hanya persenjataan, pasukan-pasukannya dikirim. Tetapi Al-Quran sudah mengajarkan sebuah pelajaran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar, semua karena izin Allah. In tansurullaha yansurukum. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, sekejap saja Allah hancurkan Palestina itu. Kalau Allah mau kan sebentar saja, dibuat gempa lah, dibuat tsunami, dibuat banjir, dikirim mungkin virus-virus dan begitu seterusnya. Kalau Allah mau, sebentar saja menghancurkan Palestina. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin dengan cara lain untuk menghancurkan Zionis Yahudi itu. Dan ingat, Allah mengatakan wa qadayna ila bani Israil la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'luwanna uluwan kabira. Dan Allah sudah katakan kepada Bani Israel, sudah putuskan, bahkan Allah sudah takdirkan kepada mereka bahwa mereka akan melakukan dua kerusakan dan mereka akan melakukan dua kesombongan, tapi dua-duanya akan Allah binasakan. Ada yang mengatakan kerusakan yang pertama semalam sudah saya jelaskan, ketika mereka membunuh para nabi. Puncaknya ketika mereka membunuh Zakaria dan Yahya, akhirnya dikirim Bukhtun Nasr. Dan Allah hancurkan di tangan Bukhtun Nasr Yahudi itu. Adapun kerusakan yang kedua, terjadi sidang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sudah berlaku, ada yang mengatakan belum berlaku. Kalau belum berlaku, ya boleh jadi mungkin hari inilah kerusakan keduanya orang-orang Zionis Yahudi itu. Dan kelak Allah akan mengirim kehancuran kedua kalinya. Kita tidak tahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang kita saksikan hari ini, terkadang saya dapat potongan-potongan video di grup atau dari kawan-kawan. Subhanallah, terkadang kita ini cemburu dengan penduduk Palestina dan penduduk Gaza di sana. Bahkan anak-anak mereka itu seolah-olah sudah siap mati, sudah siap syahid. Dan keluarga yang mendapatkan musibah, mungkin kehilangan suaminya atau kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan mungkin banyak keluarganya, lisan mereka hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ucapan yang sering kita ucap dari penduduk Palestina itu. Mereka sedang mengajarkan kita tentang hakikat tauhid yang antum pelajari berjilid-jilid. Antum undang ustaz gesak kemari menjelaskan kitab tauhid ini, kitab tauhid itu. Dan kita dapat pelajaran orang yang bertauhid yang sesungguhnya. Mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung. Dan itu tauhid namanya. Betul-betul tauhid. Mereka mengajarkan tauhid kepada kita, yang hari-hari kita belajar tauhid ini. Tapi belum tentu kita bisa mampu tawakal seperti tawakalnya mereka kan. Jelas-jelas mereka itu roboh rumahnya, mati keluarganya, susah makan, susah minum, tapi mereka bisa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita gara-gara jual es nggak laku saja, tak ada ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ada ngeluh, nggak yakin dengan rizki Allah. Baru diuji jualannya kecil saja itu, kena hujan, nggak ada yang beli satu hari. Wah, sudah goyang gitu. Ya. Mana tawakal kita kepada Allah? Maka di sini ada pelajaran, mereka sedang mengajarkan kepada kita tawakal. Coba hidup dibayang-bayangi dengan kematian, karena sewaktu-waktu bisa dibom. Hidup dibayang-bayangi dengan kelaparan, karena sewaktu-waktu tidak ada makanan dan minuman. Hidup dibayang-bayangi dengan sakit, orang-orang yang terluka. Bayangkan sampai ada orang yang dioperasi tidak pakai obat bius, sakitnya seperti apa tuh? Yang kita tidak bisa bayangkan tuh. Tapi sebagian mereka sedih, ada yang sedang membaca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, walaupun mereka
sesakit-sakitnya pun mereka, sebagian mereka ada yang membaca Quran, dan mereka terus mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan anak-anak mereka memang sudah seolah ditempa oleh orang tuanya menjadi anak-anak yang tidak cengeng. Tetap saja mereka bermain di tengah-tengah gempuran orang-orang Zionis Yahudi itu. Kalau anak-anak kita mungkin sudah stres mungkin, karena bapaknya stres, apalagi anaknya. Ya. Nah, inilah pelajaran besar gitu ya, bahwa belum tentu kondisi mereka yang terpuruk seperti itu lebih buruk dibandingkan kita, bahkan sebaliknya. Bisa saja mereka di atas kebaikan, kita pula di atas keburukan yang ada di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah pelajaran yang bisa kita petik dari perang yang ada di Palestina, dan tetap kita mendahulukan doa supaya saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hancurkan Zionis Yahudi yang memang dari dulu mereka pembuat kerusakan. Yahudi ini kadang-kadang mereka menuduh kaum muslimin sebagai teroris. Mereka itulah teroris sebenarnya. Dari zaman ke zaman mereka lah teroris. Tapi menuduh orang Islam teroris. Mereka usulnya teroris, bapaknya teroris, itu Yahudi. Tetapi begitulah orang-orang kafir itu berusaha untuk memadamkan api Allah, tapi Allah enggan untuk dipadamkan cahayanya. Dan satu hari pasti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kekuasaannya. Siapa yang berjalan di atas kebenaran dan siapa yang berjalan di atas kebatilan.